Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi dalam obrolan santai, tentunya masih bersama saya. Dan kita sekarang sedang ada dalam episode spesial bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam obrolan santai spesial edisi bulan suci Ramadan, kita akan ngobrol santai, ngobrol bareng, dan mungkin juga akan menemani teman-teman semua menjelang buka puasa atau habis taraweh atau menjelang sahur atau pas siang-siang pas lagi menjalankan ibadah puasa. Dan tema yang akan kita angkat yaitu nanti tentang sejarah Islam, kemudian tentang budaya Islam, dan kita akan membicarakan juga tentang persebaran dan juga perkembangan agama Islam yang ada di tanah Jawa. Dalam periodisasi yang tercatat dalam literatur dan juga sejarah, bahwasanya pengaruh atau masuknya Islam di tanah Jawa ini tidak serta-merta dengan mudahnya. Gitu. Kenapa demikian? Karena saat pertama kali Islam masuk di tanah Jawa, harus bersinggungan atau ada satu transisi dari era klasik yaitu era Hindu dan Buddha itu berpindah ke era Islam. Sehingga di sini kita kenal ada dua istilah sebagai gambaran kerajaan yang ada di tanah Jawa, yaitu kerajaan Mataram klasik dan juga kerajaan Mataram Islam. Beberapa hal ini tentunya menjadi pengaruh dan satu studi khusus yang terjadi saat tanah Jawa pada waktu itu masih kental percaya dengan hal-hal yang berkaitan dengan mistik dan juga yang berkaitan dengan hal supranatural yang tentunya ini sudah menjadi akar rumpun budaya dan tradisi yang sudah dibawa jauh dari para leluhurnya ataupun nenek moyangnya. Tetapi Islam waktu itu sangat mudah diterima karena memiliki satu hal yang fleksibel ataupun mudah diterima oleh banyak orang. Jika kita tilik lebih jauh lagi, Islam masuk di tanah Jawa ataupun di seluruh Nusantara pada waktu itu di abad 13 hingga abad 14 dan memasuki abad ke-15 hingga abad ke-16 kita ketahui banyak sekali kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Salah satunya kita juga mengenal tentang maksudnya para wali songo yang di sini juga menyebarkan agama Islam dan ada juga yang menyebarkannya dengan asimilasi ataupun perpaduan antara budaya lokal dengan budaya Islam. Kemudian memasuki era kolonial, tentunya kita ketahui peran para pejuang Islam waktu itu sangat kuat dan setiap melakukan aksi ataupun langkah untuk menentang penjajah Belanda pada waktu itu, kalimat Allahu Akbar terucap dan menjadi untuk membakar semangat. Hal ini juga ditambahkan ketika menjelang kemerdekaan ataupun saat memasuki proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Semangat-semangat ini dan juga spirit dari bulan Ramadan dan juga spirit dari kejayaan Islam pada masa lampau itu masih kita teruskan pada hari ini. Sehingga kita pun tetap terus ada dalam langkah ataupun tujuan yang berbau tentang Islam. Yang menjadi bahan refleksi bagi kita bersama saat mempelajari tentang sejarah Islam dan juga pengaruhnya selama berada di tanah Jawa, tentunya kita sejenak bisa flashback ataupun mengingat-ingat kembali betapa sulitnya dan bagaimana kuatnya pada waktu itu sehingga Islam bisa diterima tidak hanya di tanah Jawa tapi juga di Nusantara. Sehingga suri teladan ataupun langkah yang tak kenal lelah pada waktu itu dan bagaimana caranya agar bisa membaur dengan paham semula yang ada. Hal ini menjadi tekad ataupun menjadi gambaran bagi kita di masa sekarang dan masa depan untuk menyongsong dan terus ada di jalan kebaikan untuk menyebarkan kedamaian, cinta kasih bersama dalam nuansa Islam. Dan tentunya Islam sangat memberikan satu toleransi yang sangat luas dan juga bagaimana bisa melebur dengan budaya dan keyakinan lokal pada waktu itu.
Itulah para Sobat Javanika materi-materi yang akan kita bahas, yang tentunya akan mengulik lebih dalam lagi tentang sejarah Islam, budaya, serta persebarannya di Tanah Jawa. Dan dalam sesi obrolan santai episode spesial di bulan suci Ramadan, tentunya kita nanti akan ngobrol santai bareng-bareng dengan teman-teman kita yang akan kita undang secara spesial, yang paham betul dan juga pakar dalam bidangnya. Dan tentunya episode spesial obrolan santai kali ini akan tayang hanya di channel Kisah Tanah Jawa. Dan teruntuk teman-teman semuanya, dan tak lupa para Sobat Javanika, saya mewakili tim Kisah Tanah Jawa mengucapkan selamat menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Insya Allah kita semuanya diberikan kekuatan, berkah, dan senantiasa untuk sehat selalu, agar kita bisa mengalahkan segala hawa nafsu untuk menuju hari kemenangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu saking bukti.